Selamat siang anak-anak. Bagaimana melaksanakan hari setelah PTS? Semoga semangat belajarnya balik lagi dan mulai siap-siap untuk mempelajari materi baru ya. Materi setelah PTS ini masih menyambung dengan bab yang kita belajar sebelum PTS ya, yaitu tentang sifat tabel periodik unsur. Namun di bagian kedua ini saya akan mengajarkan mengenai sifat periodik unsur. Rencananya minggu depan hari Selasa akan langsung ulangan ya. Seperti biasa hari Senin kita akan Zoom. Jadi kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan ya. Sebentar, ini kenapa tidak mau berjalan? Ya, jangan lupa bertanya. Batas waktu bertanyanya sampai jam 7. Sebelum kita masuk, saya motivasi dulu lah ya kalian. Makasih udah berjuang sampai detik ini, udah mau belajar. Mau jujur, mau nggak jujur, mau malas atau niat. Tapi terima kasih atas perjuangannya. Jangan lupa, kadang beberapa hal nggak perlu dipusingin. Cukup dijalanin dan diketawain aja ya. Saya penggemar NKCTHI, jadi saya membagikan quote-quote ini kepada kalian. Pembelajaran yang akan kita lakukan adalah sifat keperiodikan yang terdiri dari jari-jari atom, jari-jari ion, dan energi ionisasi. Sifat keperiodikan itu apa sih, Bu? Sifat keperiodikan itu, sebelum kita mengerti dari pengertian dari sifat keperiodikan, kita harus memahami dulu kalau setiap unsur itu memiliki konfigurasi elektron atom yang tersendiri ya. Jadi maksudnya nggak mungkin kan ada dua atom yang konfigurasi elektronnya sama. Nah, karena konfigurasi elektron yang berbeda itu, maka tiap atom memberikan sifat khas ya. Tentunya atom Na dan atom Cl ya. Dua atom ini sudah konfigurasi elektronnya berbeda, tentu sifatnya juga berbeda. Nah, karena unsur-unsur itu atau atom-atom itu tersusun di tabel periodik unsur ya, seperti ini kurang lebih. Nah, di dalam tabel periodik unsur ini, kumpulan atom-atom tersebut memiliki kecenderungan sifat keperiodikan tertentu. Yang terdiri apa aja sifat keperiodikannya? Ini ya yang saya lingkari. Banyak ya, Bu? Betul, banyak sekali. Tetapi kita bisalah mengejarnya. Hari ini kita akan mempelajarinya sampai afinitas elektron terlebih dahulu ya. Besok hari Selasa kita akan lanjutkan 4 materi ini. Yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Bisa dilihat di sini ya penggambarannya. Ini adalah inti atom, ini adalah kulit terluar. Jarak dari inti atom ke kulit terluar disebut jari-jari atom. Nah, jari-jari atomlah yang menentukan ukuran dari suatu atom. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah ukuran jari-jari atom dari unsur-unsur di tabel periodik unsur. Nah, fokus kita di sini adalah golongan A, jadi yang saya berikan hanya golongan A. Jadi umumnya sifat keperiodikan ini mengutamakan sifat keperiodikan dari golongan A ya. Nah, di sini biasanya jari-jari itu satuannya adalah angstrom. Jadi angka ini tuh ada satuannya sebenarnya angstrom. Udah belajar ya harusnya di fisika angstrom itu satuan panjang sebenarnya ya. 10 pangkat min 10 ya angstrom itu. Jadi ini nih, jadi Li ini ukurannya 1,52 angstrom. Atom berilium ini ukurannya 1,12 angstrom ya. Jadi angka-angka di bawah ini adalah ukuran-ukuran dari jari-jari atomnya. Bisa dilihat ya, beda-beda ukurannya. Dan tiap atom juga pasti beda-beda konfigurasi elektronnya juga, jadinya jari-jari atomnya juga beda. Nah, kalau kalian lihat dulu dari gambar ini, memiliki kecenderungan sifat tertentu nggak ya kira-kira? Kumpulan jari-jari atom di tabel periodik unsur ini. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu jari-jari atom unsur segolongan. Ingat, segolongan, satu golongan berarti ke bawah seperti ini ya.
horizontal seperti ini. Nah, ini terdiri dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6. Kalian masih ingat periode itu menandakan apa ya kalau di konfigurasi elektron? Periode itu menandakan kulit valensi. Nah, emang apa Bu hubungannya kulit valensi sama periode dan jari-jari atom? Saya kasih contoh dulu litium dengan nomor atom 3 ya. Dia berarti konfigurasinya kan 1s2, 2s1. Ini kan elektron valensinya. Kulit valensi atau kulit terluarnya adalah 2. Berarti jumlah kulit atom ada berapa? Ya, jumlah kulit atom itu sama dengan kulit valensi. Jadi di Li ini ada 2 kulit atom. Ya. Jadi kalau ini periode mana ini? Kalau ini natrium ada di periode 3, kulit atomnya ada berapa? Ada 3 ya. Kalium ini di periode 4 berarti dia kulit atomnya ada 4. Rubidium periode 5 berarti kulit atomnya ada 5. Nah, kecenderungan sifat jari-jari atom dari segolongan ini karena bertambahnya periode makin bawah ini ya. Makin bawah ini makin nambah periodenya. Maka dari itu, jumlah kulit atom semakin besar. Ya, karena jumlah kulit atomnya semakin besar, maka jari-jari atomnya juga semakin besar. Ya gitu, karena ini kulitnya ada 2, kulitnya ada 3, bayangin aja kalau Li berarti kulitnya 2. Kalau Na, wah makin gede ya, kulitnya ada 3 dia. Tuh, wah gede banget. Seperti itu ya, kecenderungan sifat jari-jari atom dari unsur segolongan. Kita coba sekarang lihat sifat jari-jari atom unsur pada satu periode. Satu periode berarti vertikal kayak gini ya. Ini ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Bagaimana ya kecenderungannya? Sifat dari jari-jari atom pada satu periode ini. Nah, saya harus jelaskan dulu hubungan antara gaya tarik-menarik antara proton dan neutron. Ya. Li itu dia nomor atomnya 3, kalau Be itu nomor atomnya 4 ya. Berarti Li itu ada 3 proton di pusat ya. Dan ada 3 elektron yang mengelilingi inti. Ini Li. Ya. Sementara berilium berarti ada 4 proton di pusat dan ada 4 elektron yang mengelilingi inti. Ya. Bisa kita lihat di sini, kalau satu periode, ya ini Lib ini periode 2 ya sebenarnya. Kalau lihat dari sini ya. Karena satu periode, ya, maka kulit atomnya sama ya satu periode ini. Jadi semua atom-atom ini kulit atomnya jumlahnya sama, 2. Tapi kita lihat di sini, ternyata jumlah subpartikel atomnya bertambah. Ya, di sini protonnya 3, elektronnya 3. Di sini protonnya 4, elektronnya 4. Karena jumlah subpartikelnya bertambah, tapi kulit atomnya tetap, ya, maka gaya tarik-menariknya semakin kuat ya. Semakin kuat. Ya, bayangin, kalian bisa membayangkannya jika ada kumpulan orang di suatu ruangan makin banyak, maka makin mereka jika cewek cowok itu di satu ruangan makin banyak, maka gaya tarik menariknya semakin kuat kan ya. Saling menyukai jadinya di dalam satu ruangan itu. Makin penuh, makanya kulit atomnya akan semakin kecil ya. Karena gaya tarik-menarik elektron dan inti atom atau proton yang semakin kuat, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Kenapa Bu makin kuat? Karena makin banyak subpartikelnya.
Sedangkan kulit atomnya jumlahnya sama gitu. Ya. Jadi itu ya bagaimana penjelasan kecenderungan jari-jari atom dari unsur segolongan dan jari-jari atom pada unsur satu periode. Ya. Tapi dari semua sifat itu kita punya kesimpulan, ya. Kesimpulannya berarti makin ke kiri ini ya seperti panah ini dari golongan sistem periodik unsur ini makin ke kiri berarti dia jari-jari atomnya semakin besar. Periodenya makin bawah, jari-jari atomnya juga semakin besar. Ini kecenderungannya berarti yang harus kalian pelajari, yang harus kalian ingat. Tentunya nggak hanya ingat kesimpulan ini, kalian harus mengerti bagaimana sih bisa beda-beda ukuran jari-jari atom itu, ya. Nah, kalau ada jari-jari atom pasti ada ion, ya. Nah, jari-jari ion ada jarak dari inti ion hingga kulit elektron terluar. Nah, tentunya kalau ion berarti atomnya sudah kekurangan atau kelebihan elektron kan ya? Jadi ada ion positif atau yang disebut kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Bagaimana sih Bu kalau jari-jari kation bagaimana perbedaannya dengan atomnya? Nah, ternyata jari-jari kation itu lebih kecil dari jari-jari atomnya. Kenapa sih Bu bisa gitu? Di sini saya contohkannya Mg ya. Saya contohkannya yang ini ya, yang kulit yang jumlah protonnya dikit, misalkan Li. Ya. Li itu 3 kan ya, protonnya berarti dikelilingi oleh 3 elektron. Seperti ini. Ya. Nah, kalau ion positif dia melepas elektron kan ya. Dia melepas elektron, jadinya di sini sisa elektronnya ada 2. Protonnya tapi tetap jumlahnya 3 ya, proton nggak berubah-berubah. Nah, karena elektronnya pergi dan sisa 2 elektron sementara muatan intinya sama, ya jumlahnya 3 nih protonnya, maka gaya tarik-menariknya semakin kuat ya. Semakin menarik tuh si proton itu, semakin menarik elektron ke arah dirinya. Maka dari itu, karena ini lepas juga dan kulitnya berkurang, ya jadinya jari-jari kationnya lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Kenapa Bu? Saya ulangi lagi. Gaya tarik-menarik antara subpartikelnya ini makin kuat. Dan kalau dilihat dari atom Li ini, dia elektronnya kan keluar ya. Berarti jari-jari yang ini hilang kan ya. Berarti jari-jarinya juga berkurang. Ya. Maka dari itu lebih kecil. Ya. Kalau jari-jari anion Bu, lebih besar dari jari-jari atomnya. Ya, saya contohkan ya, ini mau nggak mau F ya. F itu dia punya 9 ya. Dia punya 9. Saya harus gambarkan ini berarti 5, 6, 7, 8, 9. Dia punya 9. 2. Ini 7 berarti ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kalau ion negatif itu kan menerima elektron kan ya. Nah, si muatan inti positif ini, dia kan tadi hanya bisa menarik 7 elektron. Ketika ada elektron masuk, dia nggak sanggup menarik elektron tambahan itu. Jadinya, gaya tarik-menarik elektronnya semakin lemah. Kalau semakin lemah bagaimana? Berarti jari-jari ionnya lebih besar ya daripada jari-jari atomnya. Seperti itu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA ke saya atau line ke saya. Sekarang kita akan latihan soal dulu. Ya, nomor 1 saya hanya akan kerjakan 1A dan nomor 2. Sisanya silakan kalian kerjakan di buku tugas dan lihat waktu pengumpulannya pukul berapa. Ya. Sebentar ini tuh, mohon maaf, ini tuh merekam kan. Saya suka takut. Ya. Nomor 1 ini kita lihat pertanyaannya.
Manakah yang memiliki jari-jari atom lebih besar? Ya. Dan berikan penjelasan untuk setiap kasus tersebut. Jadi di sini yang saya minta, kalian memberikan penjelasannya. Ya, kenapa bisa besar? Kenapa bisa lebih besar? Kalau lebih besar lebih kecil, kalian bisa lihat nih tabel periodik unsur ini ya yang sudah saya beri. Tapi ingat, di sini sudah saya kasih ke kunci. Makin ke kiri dan makin ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Alasannya berhubungan dengan jumlah elektron ya, atau jumlah elektron dan jumlah proton ya, dan gaya tarik menariknya harus mengandung konsep ini. Contohnya Na dan Mg. Na dan Mg itu kan berada pada satu periode ya. Na, Mg, Na itu bisa kalian lihat di tabel sistem periodik unsur. Na itu nomor atomnya 11, Mg itu nomor atomnya 12. Ya, kalau di sistem periodik unsur itu nomor atom tuh ada di atasnya ya. Na biasanya di atas kiri atau di atas tengah gitu. Nah, Na 11, Mg 12. Berarti mereka ini sama ya kulit atomnya. Jumlah kulit atomnya sama, tapi jumlah elektron proton yang beda. Jadi, yang lebih besar kira-kira yang mana? Yang lebih besar tuh Na ya. Jadi, jari-jari atom Na lebih besar dari Mg. Karena, ya, jumlah subpartikel Mg lebih banyak. Oh, maaf. Sehingga gaya tarik menarik proton dan elektron semakin kuat. Ya, gitu ya. Karena jumlah Mg-nya lebih banyak, sehingga gaya tarik menarik protonnya semakin kuat. Atau boleh alasannya juga karena jumlah subpartikel natrium lebih dikit, sehingga gaya tarik menarik proton dan elektronnya semakin lemah. Makanya jari-jari atomnya lebih besar. Jadi gitu ya, yang saya tanya adalah alasannya dari segi jumlah elektron proton, gaya tarik menariknya bagaimana. Sebentar, mohon maaf, saya pause dulu. Saya ambil ini dulu, casan dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf atas pause-nya. Saya lanjutkan masih latihan soal yang tadi. Ya, sekarang nomor 2. Nomor 2, urutkan atom-atom berikut menurut ukuran jari-jarinya dari yang terkecil. Nah, ketika kalian mau mengurutkan atom seperti ini, kalian harus membayangkannya bagaimana sih posisinya pada sistem periodik unsur. Ya, tentunya kalian udah hafal yang saya suruh unsur-unsur di sistem periodik unsur itu ada apa aja dan bagaimana urutannya. Tapi bagaimana Bu kalau lupa gitu. Jadi hafalan itu sebenarnya untuk bayangan kalian saja, tapi kalian juga harus bisa mengurutkannya dengan cara konfigurasi elektron ya. Sudah saya kasih modal nih untuk mengkonfigurasi elektron. Memangnya dapat apa Bu dari konfigurasi elektron itu? Nanti kan kita bakal tahu letaknya di mana, golongan berapa, dan periodenya di mana. Nah, setelah itu baru kita membayangkannya bagaimana posisinya pada sistem periodik unsur. Nah, untuk kalsium dulu, ini saya langsung saja ya mengkonfigurasikannya. Ca itu berarti ada Ar18, lalu ini 4S2 ya. S itu berarti 10 Ne,
Berarti 3S2, 3P di 12. 3P4 berarti ya. Terus ini germanium 18AR. Kalau ada yang masih bingung konfigurasinya dan lupa, bisa lihat lagi video sebelumnya atau bisa tanya saya ya. Terus ini berarti 4S2, ini 3D10, ini 4P2 ya. Berarti kita tentukan dulu nih letaknya. Ini periode, ingat ya periode yang di depan sini angkanya ya, berarti periode 4 dan golongan, ingat golongan yang di atas ini nih, jumlah elektron, berarti itu golongan 2A. Ini periode berapa ini? Periode 3, golongan, ada 2 Bu kulitnya yang nomor 3, berarti di jumlah ya, golongan 6A. Ini periode berapa ini Bu? Ingat nih ada yang sama. Jadi 3D10-nya nggak dianggap ya, berarti ini periode 4, golongan. Tinggal kita jumlah aja ini, golongan 4A. Nah, baru kita bayangkan posisinya pada SPU-nya seperti apa. Bagaimana Bu caranya? Kita urutkan dulu golongan-golongan ini ya. Kita tuliskan dulu urutan golongannya, berarti ada golongan 2A, tentunya dari yang terkecil ya. Ada golongan 4A, ada golongan 6A. Ini golongan-golongan yang atom ini kita urutkan dulu, tulis di sini. Lalu kita tuliskan si atom-atom ini di golongan-golongan ini. Ingat ya, beda periode, beda baris. Ya. Kita mulai dari periode terkecil dulu. Oh, berarti ini ada periode 3. Ya, berarti periode 3 dulu yang saya tulis. Periode 3 golongan 6A. Berarti dia ditulisnya di sini ya. Seperti itu. Lalu ada di periode 4, nulisnya bukan sejajar dengan dia ya, tapi di bawahnya. Periode 4-nya ada di golongan 2A, Bu, Ca, betul, dan ada di golongan 4 ya berarti ya, yaitu si germanium ini. Baru kita urutkan. Bagaimana Bu udah tahu posisi di SPU ini mengurutkannya? Saya kan sudah ngasih kesimpulannya kalau di panas tabel sistem periodik unsur, ya urutannya seperti ini ya. Makin kiri makin besar, makin bawah makin besar. Berarti kita urutkan saja, ada S. Ya. Oh, dari yang terkecil kan ya? Benar, berarti ya dari sini saya mulainya. S lebih kecil dari germanium, lebih kecil dari kalsium. Kalau misalkan di sini ada silikon. Ya, di sini kan silikon ya. Memang nggak ada di soal, tapi misalkan di sini ada silikon. Dan bagaimana Bu cara mengurutkannya? Nah, cara mengurutkannya kita mulai dari yang satu periode dulu. Baru kita mengurutkannya ke golongan. Jadi kita urutkan dulu ini, yang satu periode ini. S dulu atau SI dulu kalau dari yang terkecil? S dulu ya, berarti S lebih kecil dari SI. Langsung ke Ca, Bu? Enggak, kita urutkan ke bawah. Ke sini berarti ya. Yang lebih kecil dari germanium, baru ke samping, lebih kecil dari Ca. Jadi intinya kita urutkan dulu satu periode, ketika ada satu golongan yang sama seperti ini, kita urutkan juga, baru urutkan lagi satu periode. Gitu ya, kebayang ya? Semoga terbayang, jika ingin yang ditanyakan langsung tanyakan saja. Dan silakan kerjakan sisanya pada buku latihan. Terima kasih.